Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM saya 19 104 10898. Saya kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah MPI dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen industri internasional. Baiklah, kita langsung saja pada presentasinya. Pengertian saluran pemasaran menurut Warren J. Kagan 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi atau marketing channels adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen untuk pemakai industri. Sedangkan menurut Coulter, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk ketika akan dipindahkan dari produsen. Saluran distribusi internasional. Distribusi tidak langsung terdapat agen yang terdiri dari perusahaan manajemen ekspor, agen ekspor perusahaan, asosiasi web pomer, agen komisioner, dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Yang kedua ada pedagang perantaraan. Terdapat pedagang ekspor, koperasi pengekspor, dan pemasok ekspor. Sedangkan distribusi tidak langsung memiliki dua, yaitu ada agen dan pedagang perantaraan yang sama dengan distribusi tidak langsung. Sedangkan agen memiliki yaitu perwakilan agen, agen pembelian, pialang ekspor, dan sedangkan pedagang perantaraan memiliki distributor ekspor, pengecer luar negeri, dan pemborong ekspor. Distribusi langsung melalui agen. Perwakilan agen atau sales representative. Kegiatan sales representative ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut dan komisi didapat dari penjualan. Perwakilan agen juga memantau dan mengumpulkan informasi terkait penjualan yang berpreferensi konsumen. Yang kedua ada agen pembeli. Agen pembeli ini kadang disebut juga dengan pembeli barang untuk diekspor. Mereka untuk diekspor aktif bergerak mencari produk dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga dari luar negeri. Agen ini jugalah yang mengurus semua urusan pengemasan. Distribusi langsung melalui agen. Ada pialang ekspor atau ekspor broker. Tugas dari pialang ekspor adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. Pialang ekspor ini tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atas jasa yang diberikan. Nah, distribusi langsung melalui pedagang perantaraan, distributor ekspor atau ekspor distributor. Distributor ekspor membeli barang dengan diskon yang besar, kemudian menjualkan kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atau pembelian barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. Yang kedua ada pengecer luar negeri, yaitu foreign reseller. Dalam pemasaran internasional, pengeceran luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. Di sini ada keputusan desain saluran. Yang pertama menganalisa kebutuhan konsumen, yang kedua menentukan tujuan saluran, yang ketiga mengidentifikasi alternatif utama, yang keempat mengevaluasi alternatif utama. Pemilihan anggota saluran. Kriteria yang digunakan untuk menentukan anggota saluran ada 3, yaitu yang pertama kekuatan keuangan, yang kedua jaringan dan hubungan yang baik, yang ketiga yaitu komitmen dengan bisnis lain. Pedagang besar di luar lingkungan
atau luar negeri ada 4. Yang pertama, status dan peran pedagang besar, jasa yang diberikan oleh pedagang besar. Yang ketiga, kebijakan pembelian. Dan yang terakhir, margin dan efisiensi. Pengeceran di pasar luar negeri maksudnya adalah suatu kegiatan di suatu lokasi yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat serta pengendalian pemerintah. Perspektif waralaba internasional. Ada 3 faktor utama yang memotivasi perusahaan untuk melakukannya, yaitu ada peluang pertumbuhan pasar, ada potensi keuntungan, dan keinginan untuk mengembangkan operasi waralaba ke pasar internasional untuk dikenal sebagai perusahaan internasional. Strategis pemasaran. Sebagian besar perusahaan mengikuti pendekatan standarisasi, khususnya produk minuman ringan dan organisasi layanan jasa bisnis. Namun demikian, beberapa perusahaan makanan siap saji melakukan adaptasi terhadap kebiasaan budaya dan perilaku tertentu di berbagai negara yang dituju. Manajemen distribusi fisik internasional. Ada 3 aspek penting dari distribusi fisik. Ada yang pertama yaitu transportasi atau transportation, yang kedua ada pegudangan atau warehousing, yang ketiga ada persediaan atau inventory management. Sebagai contoh gambaran pola distribusi fisik internasional dari Eastman Kodak Company, ada organisasi internasional, ada manajemen persediaan, ada pengapalan, ada pergudangan. Nah, sekian dari presentasi saya, dari hasil kerja saya. Atas kesempatan yang telah diberikan dari dosen saya ucapkan banyak terima kasih.